Ada nggak Pak ciri investor yang kemungkinan toxic? Kalau misalnya mereka ngomongnya me, I built this, basically menjunjungkan diri sendiri, nah itu udah tanda bahaya. Karena itu udah mencerminkan bahwa orangnya itu ya kalau me, egois. Kalau investornya minta, gue mau majority. Oke. Nah itu ya udah lari aja. Itu nggak baik ya Pak untuk startup bahwa founder punya saham bukan majority ya? Nggak baik banget. Lebih baik nggak ada duitnya daripada kerja bareng sama mereka. Pak Ferry Sutanto adalah founder dan CEO Utopic Global yang sukses mengembangkan startup teknologi hingga profitable hanya dalam waktu 18 bulan. Beliau juga pernah mendirikan G2 Academy, suatu platform edukasi digital yang membangun talenta-talenta digital Indonesia. Dengan investor yang toksik ini, saya sering dihina-hina. Yang parahnya lagi tuh mereka minta duit. Ya kan? Minta duit karena kita udah profitable, udah banyak duitnya kan, 25M gitu kan, nggak banyak tapi juga nggak sedikit. Mereka malah minta duit, minta dividen. Lu mecat gua dengan alasan revenue perusahaan turun. Berarti kan lu bisa dong naikin, lebih baik dari gua, buktiin. Oke. Ya kan? Lu jangan main ngomong doang. Selain uangnya venture capital, ada nggak yang kita perlu dapatkan dari pertolongan mereka? Apa ini cuma mengejar uang, Pak? Paling penting tuh duitnya. What does the money? That's it. Itu bensin kita. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang, oh jangan lihat duitnya, lihat partnernya, itu bullshit. Ya bener, network lu banyak, tapi nggak mungkin bisa semuanya bantuin lu. Twitter kalau lahir di Indonesia pasti mati. Kenapa tuh, Pak? Nggak ada yang mau danain. Nggak jelas bisnis model seperti apa. Ruginya lama ya, Pak? Lama. Google lahir di Indonesia, mati apa enggak? Pasti mati. Indonesia ini belum ready sebenarnya untuk startup teknologi. Banyak investor tuh hanya di Indonesia itu, gue yang punya duit, gue mabuk puasa, gue mau atur lu, gitu. Jadi kita tuh sebagai founder ya kadang-kadang udah jadi DOB, gitu. Hai Hivers, senang sekali bisa jumpa lagi dengan rekan-rekan semua di Hive Intelligence Podcast bersama saya Romora Edward Sitorus. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara mencegah dan mengatasi konflik antara investor dengan founder dan sebaliknya. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat relevan dengan topik ini, yaitu Bapak Ferry Sutanto. Apa kabar Pak Ferry? Baik, selamat pagi Pak Romora. Selamat pagi Pak, terima kasih mau datang Pak. Sama-sama. Terima kasih udah mengundang. Siap Pak. Ya. Pak Ferry Sutanto adalah founder dan CEO Utopic Global yang sukses mengembangkan startup teknologi hingga profitable hanya dalam waktu 18 bulan. Beliau juga pernah mendirikan G2 Academy, suatu platform edukasi digital yang membangun talenta-talenta digital Indonesia. Pak Ferry memiliki pengalaman luas bekerja di bidang teknologi di dalam negeri maupun di luar negeri selama lebih dari 3 dekade. Termasuk di perusahaan teknologi ternama di Amerika seperti Cisco, Red Hat Networks di Silicon Valley, serta MetroWorks di Austin, Texas. Beliau merupakan lulusan Computer Science dari University of Texas at Austin. Hari ini kita akan membahas mengenai tema konflik antara founder dan juga investor. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa banyak startup yang sukses, tapi juga lebih banyak yang gagal. Hanya 10% dari startup sukses di 5 tahun pertama. 90%-nya gagal, dan dari yang gagal ini, 65% disebabkan karena konflik, baik antara sesama founder, maupun founder dengan investor, dengan supplier, dan seterusnya. Hal ini bisa disebabkan karena ketidakjelasan kontrak, karena ketidaksamaan visi dan misi, dan juga ambiguitas hubungan antara founder dan investor. Hari ini kita akan memahami apa yang bisa dilakukan founder untuk melindungi dirinya dari segala konflik, memiliki perjanjian yang transparan, adil, dan saling menguntungkan untuk founder dan juga investor. Pak Ferry, langsung kita ngobrol nih Pak. Ayo. Pak Ferry dulu punya startup, Betul. G2 Academy. Betul. Dan mungkin sebelumnya juga
pernah tahu tentang startup lainnya. Betul. Menurut Bapak, dari pengalaman Bapak, apa ciri venture capital atau investor yang baik, Pak? Menurut saya setiap perusahaan yang mulai dari awal itu they grow, waktu mereka berkembang itu ada tahap-tahapnya, ya. Misalnya ada seed stage, ada pre-seed, ada seed, ada series A, B, C, ya. Nah, menurut saya sih di setiap stagesnya itu perlu different kind of investor. Oke. Nah, karena saya dulu hanya sampai seed stage, mungkin saya bisa hanya share pengalaman saya untuk yang seed stage saja. Boleh dijelaskan seed stage dan pre-stage? Seed stage itu basically perusahaannya masih dalam bentuk ide, dan ada investor yang mau mulai perusahaan startup tersebut, ide tersebut. Jadi ini belum jalan sama sekali, atau udah jalan tapi pakai bootstrap. Dan mungkin bootstrapnya juga mungkin kalau bisa dari uang pribadi nggak banyak lah, nggak banyak, itu mungkin di bawah 500 juta misalnya, kayak gitu. Nah, biasanya tuh seed stage itu di Indonesia, ya kalau di Amerika beda ya, seed stage itu bisa $1 million, tapi kalau di Indonesia mungkin antara 100 sampai 250 ribu US. Kira-kira 1,5 sampai ya berapa 5 M lah kira-kira. Betul. Gitu. Nah, itu seed stage. Nah, untuk yang di seed stage itu investor itu menurut saya yang paling penting itu kamu sama investornya cocok apa enggak. Misalnya cocok-cocokan lah. Karena kalau misalnya kita nggak cocok itu akan bangun perusahaan tuh susah ya. Kalau kita udah nggak cocok itu nanti banyak salah paham, miskomunikasi dan sebagainya. Pertama tuh sih cocok. Cocok apa? Cocok. Ya misalnya kayak gini, kita ketemu orang kan kita kasarnya ada vibe ya. Ini orangnya waktu kita setelah selesai dari meeting itu misalnya saya lebih happy apa saya lebih sedih? Is it draining my energy atau give me energy? Yes. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian atau founder yang di seed stage ketemu investor, setelah meeting itu kalian merasa, aduh lesu banget ya, I'm draining my energy, mendingan don't interact anymore. Karena itu akan selamanya kayak begitu. I see. Jadi kita sebagai founder itu susah banget ya, karena kayak Elon Musk pernah bilang, starting a company itu kayak chewing glass and going down the tunnel and it is dark. Wow. Jadi lu ngunyah gelas. Habis itu lu going down the tunnel and gelap, dan you don't know when it ends. Ngeri ya. It's very unknown. The unknown is very high. Jadi menurut saya sih kriteria untuk nyari investor, satu ya cocok dulu. Secara vibe waktu kita ketemu itu it's ya kita feel happy setelah at least saya founder feel happy, masing-masing feel happy. Kedua, investor tersebut punya passion yang sama. Mungkin sebelum passion pernah pengalaman di bidang yang sama. Misalnya saya mau bikin startup tentang logistik. Oh, mungkin ini investornya dari JNE, dari Tiki gitu kan. Nah, itu bagus banget. Eksekutifnya kayak gitu-gitu ya. Atau kalau misalnya bukan di bidang itu, at least punya, gue passion banget. Maksudnya saya mau logistik di Indonesia supaya lebih baik. Punya passion yang sama ya. Yang kedua itu investornya tuh pernah bangun startup. Karena kalau enggak ya mereka nggak ngerti suka dukanya. Betul. Kita tuh gimana nyari, banyak lah suka dukanya. Cari customer lah, marketing bagaimana. Walaupun logistik itu banyak yang mau pakai, tapi kan itu still kalau kita punya ide yang baru, inovatif, itu belum tentu ada yang mau pakai. I see. Gitu. Ya. Dan ketiga, investornya itu mau grow together with us. Jadi kita mau grow bareng.
Habis itu juga menurut saya investornya perlu punya big world view. Jadi big world view, world view. Jadi maksudnya at least dia punya pengalaman misalnya nggak hanya di Indonesia. Misal kalau di situ, oh gue pernah di DHL, gue pernah di FedEx gitu, pernah interaksi, pernah ikut conference. Jadi pandangannya tuh nggak segini doang, jadi luas gitu. Terus yang terakhir mungkin yang penting juga adalah bisa kasih important KPI. Nah, important KPI itu karena ini masih stage itu jangan hanya mesti untung ya. Itu is not the right KPI sebenarnya. Jadi waktu seed stage itu keuntungan itu bukan yang dicari. Yang dicari itu adalah MVP. Orang bilang MVP kan, minimum viable product. Gitu. Nah itu belum tentu mesti profit. Yang penting grow dulu misalkan. Mesti ngerti dulu marketnya seperti apa dan sebagainya. Ya, soalnya misalnya kayak banyak startup di US, itu kayak Twitter itu ya awal-awalnya ya pasti rugi. Ya, Twitter kalau lahir di Indonesia pasti mati. Kenapa tuh Pak? Nggak ada yang mau danain. Nggak jelas bisnis model seperti apa. Ruginya lama ya Pak? Lama. Facebook lahir di Indonesia pasti mati. Nggak ada yang mau danain. Facebook sebelum mereka ke go public itu rugi. Mereka waktu go public fundraise terakhir itu 400 juta dari satu investor di Rusia, saya lupa namanya. Itu baru go public, baru profitable. Ya. Google lahir di Indonesia mati apa enggak? Pasti mati. Iya ya. Pasti mati. Kita Indonesia ini belum ready sebenarnya untuk startup teknologi. Jadi Amazon lahir di Indonesia mau bikin dagang lewat internet pasti mati. Iya. Karena lock-in investmentnya harus lama ya Pak, 10 tahun mungkin bahkan. Betul, karena di Indonesia ini risk capitalnya itu lebih sedikit daripada di Amerika. Risk capital itu adalah ginilah gampangnya, di Amerika itu lebih gampang cari kredit daripada di Indonesia. Jadi ya kita lihat kan debt di Amerika kan besar ya. Jadi mereka tuh tidak melihat kredit itu sebagai tabu. Ya, jadi uangnya lebih banyak lah kasarnya gitu. Jadi gue ngilang 100.000 ya oke lah. At least gue nyoba gitu kan. Nah kalau di Indonesia different. Gitu. I see. Wah menarik banget Pak. Jadi tadi Bapak udah menyebutkan ya beberapa ciri yang harus dimiliki ketika kita ingin menilai investor kita yang baik. Nah, ada nggak Pak ciri investor yang kemungkinan toxic atau destruktif setelah Bapak mengalami pengalaman sepanjang ini? Saya bisa share. Mungkin saya share ini supaya teman-teman yang mau punya cita-cita jadi founder, mau bikin perusahaan, startup dan sebagainya, bisa dengar nasihat ini supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Waktu kamu ketemu investor itu memang susah banget menilai ini apakah cocok apa enggak sama gua. Ya kan? Pertama sih dari cocok-cocokan ya kan. Kalau ketemu draining my energy atau enggak. Yang kedua itu adalah kita mesti lihat bukan bahasa tubuh, bukan body language, tapi kosakatanya mereka. Gimana tuh Pak? Maksudnya gini, kalau mereka ngomongnya kita mesti lihat yang mereka ngomongin itu apa. Ya. Kita bisa menilai dari situ. Misalnya kalau misalnya mereka ngomongnya me, I built this, basically menjunjungkan diri sendiri, nah itu udah tanda bahaya. Ya, kalau dia ngomongnya kalau we the team, kalau we nah itu lebih baik. Karena itu udah mencerminkan bahwa orangnya itu ya kalau me egois. I see. I built this, gue fundraise ini, Nah itu udah lumayan, itu tanda bahaya. Udah lebih, di mimi, lebih self-centered gitu. Kalau misalnya, we as a team, itu mungkin lebih orangnya tidak self-centered. Jadi bisa dia punya pandangan orang lain gitu, yang lebih penting gitu. Ya, kedua itu adalah, misalnya lu udah mau ngomong tentang investment dan sebagainya. Kalau investornya minta, gue mau majority. Nah itu ya udah lari aja. Jadi kalau misalnya dia mau saham lebih dari 50%,
mau 60 apa 65%, nah forget about it. Itu nggak baik ya Pak untuk startup bahwa founder punya saham bukan majority ya? Nggak baik banget. Kenapa itu Pak? Dari soal insentif untuk karena founder itu kan founder itu yang akan mulai perusahaan ini dari awal sampai bergerak, sampai ada operationalnya, sampai ada revenue, sampai ada operational, sampai ada mungkin pertama loss, habis itu ada profitable. Itu semuanya dari founder yang kerja setiap hari. Ya, investor itu hanya menilai. Mungkin ya biasanya sih tiap 3 bulan misalnya. Kalau di undang-undang PT kita kan dia diatur ya secara rups itu berapa bulan, setahun 2 kali. Nah mungkin itu tiap 6 bulan. You don't know the real situation of the company unless you in it. Betul. Jadi kalau misalnya cuman ngobrol tiap 6 bulan sih you don't know gitu. Kayak if you have kalau kamu punya anak ya, lu kerja terus tiap hari, lu cuman ngobrol tiap 6 bulan, lu nggak ngerti anak gimana. Lu anak lu gimana nggak tahu, nggak kenal. Ya. Jadi karena yang bangun founder itu dan kalau misalnya udah cocok pun, itu kalau kita minority itu akan banyak miskomunikasi lah. Ya. Kedua, kalau mau fundraise ke berikutnya, investor yang berikutnya itu nggak mau karena foundernya itu kecil. Loh, kenapa tuh Pak? Karena kan investor berikutnya kan mau lebih besar ya. Jadi misalnya untuk yang investor yang seed stage itu kan mereka perlu return berapa X gitu. Nah, yang investor berikutnya kan nilainya udah 1 juta. Nah, itu kan lebih besar lagi di berapa X gitu. Nah, itu kan lebih mereka tahu lah yang bangun perusahaan ini bukan investor. Jadi masih founder, dan founder itu kalau misalnya kalau misalnya sahamnya minoritas, dia nggak ada insentif. Nggak ada insentif untuk lanjut. Dia biasanya kabur. Nah, ketiga bahayanya itu adalah kalau misalnya investornya itu banyak miskomunikasi dan sebagainya, itu bisa founder dipecat. Founder yang mendirikan dipecat? Dipecat. Jadi malah ya investasinya kan jadi diamburadul sih. Perusahaannya diamburadul sih. Gitu. Jadi tadi nggak boleh atau sebaiknya jangan memberikan mayoritas kepada investor ya Pak? Betul. Ada lagi nggak Pak? Yang terakhir mungkin mereka tuh biasanya yang toxic itu mau posisi yang tinggi, direktur utama, komisaris utama, apa komisaris. Mereka maunya itu. Nah itu udah tanda-tanda just better not. Lebih baik nggak ada duitnya daripada kerja bareng sama mereka. Hati-hati ya Pak. Hati-hati banget. Wah, luar biasa. Kemudian kita bicara tentang dilusi saham Pak. Banyak nih yang mendirikan startup itu nggak ngerti tentang term sheet, nggak ngerti tentang dilusi saham, sehingga ketika udah 5 tahun, udah banyak round nih Pak, sahamnya udah tinggal sedikit jadi minoritas dan ternyata come up atau exitnya come up with nothing gitu Pak. Boleh cerita nggak Pak, kenapa kita penting untuk memperhatikan dilusi saham? Nah mungkin kalau kita mulainya, tadi kan kita mulainya kalau seed stage saja udah minoritas tuh janganlah. Ya, kalau misalnya udah dari seed stage, sudah series A, B, C, D, itu kita makin lama makin ke dilusi sebenarnya it's okay. Di Amerika pun kayak gitu. Jadi misalnya kayak Amazon gitu, kalau waktu go public itu tinggal 20% Jeff Bezosnya. Jadi emang tinggal minority kalau go public. Kalau udah go public ya. Go public, termasuk Google, Larry sama Sergey juga kayak gitu. Jadi sama Twitter, Jack Dorsey juga kayak gitu. Semua jadi di Amerika itu kalau udah go public, udah series A, B, C, D itu udah tinggal minority. Minoritas artinya keputusan bukan dia lagi. Enggak, secara saham lebih kecil, tapi keputusannya tetap di mereka. Ada hak tertentu ya? Nah, itu biasanya tuh diatur ada sahamnya itu ada 2 different class. Ada 2 kelas misalnya. Kelas A yang common stock itu dari sisi finansialnya. Kelas B itu untuk votingnya biasanya. Jadi misalnya kayak contoh yang mungkin sekarang itu adalah
founder dari Rivian mobil, Rivian electric car. Rivian, yes. Itu foundernya si RJ itu tinggal hanya kira-kira 2% atau 5%. Oke, kecil ya? Kecil banget. Tapi dia votingnya 90%. Jadi dia tuh ya still be the founder. Nah itu perlu, kalau mau misalnya kayak, mungkin lebih baik kayak gitu sih. Iya, ya bisa drive semua strategi tanpa harus megang banyak. Ya, jadi the founder tetap get the voting, the most voting. Kalau secara finansial mungkin bisa gitu sih. Oh, oke, menarik Pak. Ya. Iya, jadi ada tahapannya ya Pak. Ya. Nah, mungkin ini lebih personal lagi Pak. Secara personal, pengalaman buruk apa yang pernah Bapak alami gitu ya dengan investor yang tidak sehat? Boleh nggak di-share lesson learn-nya dan mungkin pengalamannya Pak? Oke. Pengalaman saya itu adalah dengan investor yang toxic ini, saya sering dihina-hina. Oh, Dihina-hina tuh maksudnya, lu Fer, lu kan orang IT ya, lu kaku banget, lu nggak ngerti tentang bisnis. Selalu dibilang kayak gitu. Saya pikir waktu pertama kali saya terjun, ya mungkin juga, ya kan. Saya kan memang dari dulu kan emang selama 20 tahun ngoding, ya kan. Saya terima, ya. Habis itu dengan berjalannya waktu, perusahaan udah revenue udah growing, dan kita udah profitable 20-25 M, ya kan. Nah, waktu profit gitu, saya masih dibilang, lu masih dihina-hina, lu nggak ngerti tentang bisnis. Lah, ini kan ada duitnya. Udah setinggi itu bisa udah ada gitu duitnya, ya? lu maksud lu apa? Ya kan? Jadi gua nggak ngerti, ya kan? Nah, itu satu, suka dihina-hina, ya. Kedua, biasanya tuh orang yang suka hina-hina itu adalah mereka tuh tidak ada udah nganggap remeh kita dan nggak mau kontribusi. Jadi waktu itu selama saya kerja sendiri. Jadi ide-ide sendiri, nothing yang mereka bantu tuh nothing, zero. Jadi network sendiri, ide-ide cara bungkus bisnisnya juga sendiri. Nggak ketemuan Pak? Ketemuan, tapi kalau misalnya ada ropes gitu ya, kalau kita ketemu meeting gitu ya, saya tanya, ini kalian mau kemana? Ini mau dibawa kemana perusahaannya? Diam-diam aja. Ya ampun. Meneng wae gitu. Jadi diam-diam aja. Jadi ya udah, ya kan. Saya bilang saya ada ide ini A B C D. Enggak, dia diam-diam aja. Jadi malah yang parahnya lagi tuh mereka minta duit. Ya kan, karena minta duit karena kita udah profitable, udah banyak duitnya kan, 25 M gitu kan, nggak banyak tapi juga nggak sedikit. Mereka malah minta duit, minta dividen, gitu. Jadi saya sih setuju, ya kan? Ya kita bisa bagi-bagi hasil lah. Tapi kan ini mau dibawa kemana, ya kan? Ini mau planning kalian mau kemana, funding plan mau seperti apa? Kalian kan investor, ya kan? Gue kan enggak, diam-diam aja. Nah itu parah banget sih. Wah, iya. Gitu. Diam-diam aja sih. Padahal mereka mayoritas, Bapak minoritas, tapi seakan-akan mereka nggak interested ya? Hanya interested ke uangnya aja, tapi nggak interested untuk contribute ya? Iya, nggak interest, nggak tahu sih mereka kenapa ya, tapi ya at least ya mereka diam-diam aja sih. Mereka hanya mau duitnya aja guys. Sedih kan? Juga ya. Oh, sedih banget, ya kan. Nah, saya harap teman-teman yang ya belajar dari inilah pengalaman saya. Dan akhirnya gimana tuh Pak? Setelah it feel like you are into a wrong marriage in a way. Gitu. Ya, akhirnya kayak kita divorce. Oke. Ya, saya dipaksa untuk saya temporary dismissal. Jadi di undang-undang PT kita kan ada diatur di mana kalau semua direksi diberhentikan semua termasuk saya. Jadi dikasih kesempatan 1 bulan untuk pembelaan gitu. Nah, ya saya diberhentiin sama board gitu, sama investor gitu. Kayak Steve Jobs ini ya. Amin. Saya sih nothing compared to Steve Jobs, tapi ya itu unfortunately that's what happened. Oke. Setelah itu apakah the company get better without the founder? Oh no, it's getting worse. It's going to nothing now. Oh my gosh. Jadi mereka waktu mecat saya itu dengan alasan revenue turun. Iya. Ya. Nah waktu sekarang sih udah nothing. Udah saya minta laporan keuangan nggak dikasih, ya kan? Saya minta ini planningnya apa, diam-diam aja. Ya ampun.
Jadi ini adalah ya it's nggak profesional banget. Iya. It is like very bad. So looking at the company you built, Pak, for so many years, gimana Bapak? You have to get something, right? You have to have your equity back, gitu ya. But going to nothing, the value is going down, right? Yeah. Jadi gimana Bapak akan meminta hak Bapak kalau seperti ini ya? Kalau saya sih, saya orangnya untuk saat ini saya nggak minta duit lah. Ya. Yang saya minta adalah lu mecat gua dengan alasan revenue perusahaan turun. Berarti kan lu bisa dong naikin. Yes. Lebih baik dari gua. Buktiin. Oke. Ya kan? Buktiin dong. Ya kan? Lu jangan main ngomong doang. Itu aja sih. Ya kan? Soalnya saya tahu build a company it's hard. Yes, very hard. Very hard. Nah, lu kan lu kayak ngerti kan waktu mecat gua lu bisa lebih baik. Ya buktiin. Berarti kalau lu nggak bisa ya lu cuma ngomong-ngomong doang, ya kan? Ngomong kosong, ya kan? Nah, kalau tentang saham saya ya, kalau bisa jadi saya bisa exit ya alhamdulillah. Tapi nggak bisa ya udah, lu buktiin. Gue bangun 5 tahun, lu investor bilang give us a time, kasih mereka 5 tahun, mereka akan gembangin lebih baik. Prove it. Wah, prove it. Give me the financial statement. Planning lu seperti apa? Ya kan, lu mau kemana? Funding plan seperti apa? As simple as that. Betul. Jadi saya nggak nyari duit sih. Betul. Jadi it's your baby gitu ya. You want to grow ya? Yeah, it's not my baby anymore. Nah ya udah. Ya lu kan notabene kan investor ya. You said you can grow it to $16 million. Prove it. Ya kan? Kalau nggak bisa, lu jangan ngomong kayak gitu. Iya. Fairnya kayak gitu kan. Betul. Dan Bapak sebenarnya seharusnya bisa mengakses laporan keuangan untuk memonitor progresnya. Paling nggak itu harus bisa. Betul. Itu kan diatur sama undang-undang kita ya. Oh ada ya Pak? Ada. Jadi shareholder itu berhak untuk dapat laporan keuangan. Ya kan? Itu kan diatur undang-undang PT kita. Ini melanggar undang-undang berarti. Very much. Too bad, Pak. Wah. Tadi Bapak udah share ya di awal tentang ciri-ciri investor yang bagus dan buruk. Tapi kalau looking back at your own personal experience, Pak, you already share a bit actually, but what are the red flag gitu, yang Bapak itu miss dan kapan itu? Sebenarnya red flag saya nggak miss. Nggak miss ya? Tapi yellow flag mungkin. Saya ignore. Ignore? Ya. Okay. Jadi gini. Kita kan manusia itu kan dikasih sama Tuhan 2 ya, otak dan hati. Ya, otak untuk logika, hati untuk ya rasa, ya kan. Nah, waktu itu saya secara logika ya biasa-biasa aja. Tapi secara hati tuh ada alarm. Wow. Saya masa ini kayaknya nggak enak nih rasanya, ya kan, nggak enak. Tapi waktu itu saya pikir karena saya masih baru, ya mungkin ini wajar lah saya khawatir gitu kan. Ya itu kesalahan yang fatal menurut saya. Jadi mungkin advice teman-teman ya just listen to your heart. Just listen to your heart. Kalau misalnya nggak pas gitu kan, ya udah tinggalin aja. Ya kan kayak misalnya kalau waktu kita mencari pasangan hidup gitu kan, kita ketemu orang ini kayak kok hati gue ini ya udah nggak ya sama sih guideline-nya gitu. Ada senses yang bicara sama kita harus kita dengerin ya Pak. Ya gitu sih. Jadi itu yang saya ignore waktu kemarin. Oke. Berarti kalau misalkan bisa mengulang waktu Pak, Bapak harusnya listen to your senses and just find another investor gitu ya. Iya, just find another investor and just gitu sih akan saya tinggal sih. Betul. Baik Pak. Kalau kita bicara tentang venture capital startup, sebenarnya selain uangnya venture capital, ada nggak yang kita perlu dapatkan dari pertolongan mereka? Apa ini cuma mengejar uang, Pak? Pertama, ya untuk teman-teman yang mau lagi bangun dan perlu duit, itu adalah venture investor itu yang diperlukan hanya satu. Apa itu Pak? Dua lah. Dua. Satu itu duitnya. Oke. Kita paling penting tuh duitnya.
What does the money? That's it. Itu bensin kita. Ya, kalau misalnya ada yang bilang, oh jangan lihat duitnya, lihat partnernya, itu bullshit. Duitnya penting. Itu penting banget. Itu penting banget. Paling penting tuh uangnya. Nah, kedua itu adalah investor kalau of course kalau udah nyaman gitu kan. Kita udah rasanya enak, itu bisa ikut brainstorm, ikut bikin strategi, ikut diskusi. Nah, itu paling penting sih. Dua itu. Nah, biasanya tuh another sign kalau misalnya kita sama investor itu mereka selalu, oh teman gue banyak, ya kan? Teman gue nih orang-orang kaya semua, bisa bantuin lu, ya. Network menurut gue tuh overrated, itu bullshit semua. Nggak bisa, ya bener, network lu banyak, tapi nggak mungkin bisa semuanya bantuin lu. Kenal biasa aja mungkin. Kenal biasa aja dan mungkin nggak cocok. Iya. Maksudnya ya, soalnya kan ya bisnis ini kan kayak organik ya, berubah-berubah. Jadi belum tentu ya networknya dia yang bisa bantuin. Betul. Mungkin yang bantuin bukan network, tapi ya banyak lah market kan. Betul. Gitu. Jadi menurut saya sih kalau yang misalnya ada yang mimi terus bilang network saya besar, orang-orang kaya, visi-visinya besar, ya itu overrated sih. I see. Jadi yang paling penting harus punya skins in the game juga ya Pak ya, melalui uang tadi uang itu ya. tadi sama diajak diskusi lah. Betul. Kita adu ilmu gitu maksudnya. Betul. Untuk dapat gimana nih ada ide baru nggak untuk growing the market dan sebagainya. Menarik Pak Ferry. Setahu saya Pak, venture capital itu kan punya long term view ya. Mereka invest for a long term, dari partnernya mereka perlu kumpulkan funding untuk venture capitalnya, kemudian mereka invest 10 tahun dikembalikan atau 5 tahun ya tergantung Pak. Dan dalam venture capital itu karena long term, reputasi itu sebenarnya merupakan currency yang paling bagus. Nah, kenapa di Indonesia atau yang Bapak alami lah, banyak venture capital yang punya reputasi jelek tapi masih bisa playing around gitu Pak? Gini. Mungkin karena di Indonesia ini kan secara culture, kita itu kan silence is golden ya. Maksudnya silence is golden itu adalah kadang-kadang tuh orang, banyak teman-teman saya yang saya cerita tentang ini bilang, ya udahlah Fer, pasrahin aja itu kan. Gitu ya? Anggaplah sebagai uang pelajaran, uang sekolah gitu kan. Ya pasrahin lah gitu. Nah, ya nggak bisa. We need to speak up. Kita mesti bad news need to go out. Bukan bad news lah, the truth. Ya kan? Kita mesti tahu. Jadi jangan hanya good newsnya aja. Misalkan kan di Indonesia ini kan startup itu kan glorified ya. Istilah, gue mau jadi Google, gue mau jadi OpenAI dan sebagainya kan. Gue mau jadi apalah, ya kan. Tapi sebenarnya 99% itu ya banyak bullshitnya. Gitu. 99%. Ya cuma 1% yang kita mesti tahu. 99%-nya itu ya berita buruknya. Banyak investor tuh hanya di Indonesia itu ya gue yang punya duit, gue mau berkuasa, gitu. Gue mau atur lu, gitu. Jadi kita tuh sebagai founder ya kadang-kadang udah jadi DOB, gitu. Gue suruhan aja, gitu. Udah jadi OB, visi ya, iya, jadi OB, ya kita jadi karyawan, gitu kan. Gaji juga kecil, gitu. Saya tuh dari beli sampai jadi founder tuh gaji turun di 80%. Wah, gitu ya. Saya pikir ya ini ya masih startup dan sebagainya, gitulah. Jadi huge sacrifice ya. Is more than huge. Soalnya kan nggak cuma saya kan, ada keluarga dan sebagainya. Kan. Jadi di Indonesia itu belum ada empati kayak gitu. Jadi belum ada long term vision kayak gitu. Ya paling gampang lah. Ya kalau kita bandingin di Indonesia startup kan kita startup ini udah 10 tahun. Ya kalau kita dibandingin sama Amerika kan. Founder mana yang di Indonesia yang menjadi triliun? I cannot find one yet. Siapa ya? Mungkin ratusan miliar ya. Tapi ratusan miliar ada ya. Kalau mungkin puluhan atau ratusan ada lah. Tapi yang sampai triliun tuh yang bisa. Jadi gini, nggak kayak di Amerika kan yang kaya kan kayak Elon Musk. Iya. Ya kayak Google. Zuckerberg, kayak Oracle. Kayak itu kan yang terpapan atas. Yes. Itu malah lebih kaya daripada yang old industry.
Betul, ya kan? Nah Indonesia enggak, yang tetap kaya ya Sinanaga gitu kan. Oh iya ya. Ya, jadi Indonesia karena ya kita emang karena ya karena sahamnya kecil, ekosistemnya ya kayak gitulah. Jadi kita belum ready lah. Oh nggak bisa scale up gitu ya. Nggak bisa. Banyak yang akhirnya diakuisisi atau di tengah jalan bisnis modelnya tiba-tiba nggak jelas gitu ya Pak ya. Banyak sekali. Oh, itu sih nggak apa-apa, diakuisisi nggak apa-apa. Bagus justru ya. Bagus, tapi maksudnya gini, entrepreneurship itu kan sebenarnya negara itu mesti invest banget. Yang membuat negara maju itu di Amerika itu entrepreneurship. Betul, betul. Ya, research and entrepreneurship. Research and entrepreneurship. Ya, jadi ya itu ya kita mesti nurture itu. Di Indonesia malah karena yang pegang duit mau berkuasa ya akhirnya kayak gitu-gitu aja. Gitu. Ya tetap ya Sinanaga gitu kan. Whoever, tapi ya kita nggak ya unfortunately belum siap lah di Indonesia. Wah, iya. Wah, menarik banget Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, ketika seseorang sudah ada di situasi di mana dia seorang founder dan memiliki hubungan yang tidak enak dengan investor, apa yang harus dia lakukan? Mungkin itu satu. Kemudian juga government, itu yang kedua Pak, itu bagaimana membuat kepastian hukum gitu Pak antara founder sama investor sehingga lingkungan startup ini fundingnya lebih fleksibel untuk founder tapi juga fair gitu Pak. Oke. Kalau foundernya sudah di lingkungan yang toxic ini, kalau menurut saya sih ya resign. Ya, kalau bisa exit, sahamnya dijual dengan harga yang wajar, ya lebih baik. Ya. Tapi biasanya sih mereka nggak akan bayar saham kamu dengan harga yang wajar. Mereka mau bayarnya saham kamu ya 0 rupiah. Gitu ya. Menurut saya sih ya kalau misalnya udah nggak akan kemana-mana ya just resign. Oke. Kalau menurut saya sih itu ya. Nah untuk yang government sebenarnya saya sih mulai dari hukum di Indonesia tuh mesti jalan lah. Ya. Gimana tuh Pak? Maksudnya at least undang-undang PT kita kan sebenarnya nggak terlalu kompleks ya. Ya paling cuma 80 halaman, tinggal baca. Nggak sampai 100 ya waktu itu saya. But anyway, itu di ini aja diterapin gitu. Maksudnya kalau misalnya ada yang gugat, misalnya kalau saya gugat, nih kok nggak pernah kasih laporan keuangan, ya itu bisa berjalan lah. Ya kan? Kalau sekarang kan kita a bit was-was. Wah nanti kalau gue gugat gimana ya? Apakah nanti gue yang salah? Jadi ada tidak ambigu ya? Ada a bit ambigu, nggak ada kepastian. Jadi kalau misalnya kalau saya di Amerika itu pasti. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau itu gugat ya the law says this ya we have to follow it gitu. Lebih dijalanin gitu. Ya kan? Gitu. Nah menurut saya sih undang-undangnya ya at least yang udah ada itu ya dijalanin, dipakemin lah. Jadi orang bisa enforce it gitu. Nah mungkin untuk government selain undang-undang banyak sih yang mereka bisa lakukan. Apalagi untuk foster startup di Indonesia. Pertama itulah tax incentive. Ya jadi ini kan perlu ya kita perlu duit lah. Ya tax incentive. Misalnya sekarang kan ada UMKM itu kan ada PP final, PP 55 di mana 0,5% pajaknya final. Gitu. Nah itu mungkin tidak hanya 3 tahun, di-extend lah. Mungkin 5 tahun atau tidak hanya dibatasi revenue 4,8 M misalnya. Sekarang kan batasannya itu. Jadi, PP 55 yang UMKM itu kan dibatasin cuma sampai 3 tahun. Habis itu kalau dalam 3 tahun atau udah lebih dari 4,8 M itu nggak bisa pakai itu lagi. Pajaknya lebih besar lagi. Pajaknya lebih besar dari. Iya, nah itu tax incentive. Nah kalau udah profit, ya itu profitnya taxnya jangan gede lah. Ya, sekarang 22%. Mungkin dibantu itu bisa dikurangin gitu. Betul. Nah kedua itu adalah ya perlu funding sih dari government. Kalau government can fund startup gitu lebih baik.
Ketiga, yang menurut saya itu adalah buat daerah ekonomi khusus. Kan di Indonesia udah ada ya. KEK ya? Ya, Kawasan ekonomi khusus. ya kayak di Jawa Tengah ya, apa di mana. Nah, pertama kan di Batam ya. Nah, mungkin perlu bikin daerah kayak gitu lagi, tapi yang daerah yang aksesnya itu bisa dari luar negeri gitu. Saya ngerti kalau Bali dong. Hah? Bali atau di Batam gitu kan dekat-dekat situ supaya ada kan Australia, ya bisa ini apa namanya bisa naik pesawat logistiknya lebih gampang gitu. Kalau Jawa Tengah mungkin mau dibuat kali ya. Saya nggak tahu kenapa di Jawa Tengah, tapi kalau perlu bikin kayak gitu sih. Jadi daerah khusus di mana juga teksnya juga khusus. Gitu. Jadi dan terakhir mungkin ya secara izin nggak terlalu berlibat lah. I see. Gitu. Sebenarnya menurut saya sih di Indonesia izinnya sih nggak berlibat ya. Cuman apa namanya yang belum ada inovasinya mungkin ya teks itu kali ya. Belum ada inilah teks khusus untuk startup gitu. Betul Pak. Wah menarik banget ya. Seperti kemarin saya juga nonton Pak, ada komersial antara Sam Altman dan Ive. Mereka kerjasama kan, pengen buat hardware untuk AI. Dan di komersial itu ada gambar tentang San Francisco. Dia bilang it's not a coincidence San Francisco become the center of where technology starts gitu. Dan Singapura juga salah satu yang melakukan tax incentive Pak. Dengan begitu bagusnya, dengan begitu elegannya sehingga perusahaan-perusahaan datang ke sana meskipun sumber daya alamnya nggak ada, tapi sumber daya manusianya kuat dan regulasinya kuat. Yes. Biasa sekali. Ya makanya kan di SF itu kan rumahnya mahal-mahal ya. Betul. Jadi maksudnya mungkin secara tax revenue-nya berkurang, tapi kan lu dapat juga dari tax property tax. Ya kan, jadi bisa muter lagi. Saling subsidi gitu ya Pak. Menarik ya. Iya, jadi ya harusnya itu malah apa namanya rawan gempa kan di SF itu kan. Oke, rawan gempa ya. Tapi anyway karena tax incentive itu banyak yang mau ke sana. Gitu. Betul. Dan juga hilly banget kan Pak. Hilly banget dan udaranya enak sih. Udaranya oke lah. Iya. Kayak di AC terus gitu. Asik ya. Lari di sana asik. Ya jadi ya itu penting banget sih. Tax itu very powerful tool untuk government sih. Untuk narik investment. Wah semoga ada yang mendengarkan ya Pak dari policymaker untuk memberikan. Amin. Menarik Pak Ferry tadi penjelasannya tentang hubungan antara founder dengan investor. Nah, saya tertarik tentang produk yang Bapak tawarkan yaitu pelatihan, Pak. Oke. Nah, banyak sekali yang bilang bahwa pelatihan itu tidak terlalu berguna kalau hanya sekedar sertifikat. Dia lebih berguna kalau begitu selesai pelatihan, saya benar-benar bisa pakai skillnya untuk kerja, Pak. Nah, di Indonesia, concernnya adalah banyak yang edukasinya bagus tapi nggak siap kerja. Apa yang salah Pak dengan pelatihan di Indonesia? Bagaimana membuat pelatihan microcredential misalkan yang pernah Bapak tawarkan juga itu langsung cocok dengan dunia kerja? Oke. Di Jitu Academy itu kita coba beberapa hal ya, microcredentials, kita ada bootcamp dan sebagainya. Menurut saya sih yang paling efektif itu adalah kerjasama antara lembaga pendidikan dan perusahaan. Ada B2B-nya. B2B ya? Ya B2B. Itu paling efektif karena dari sisi perusahaannya butuh orang dan perlu mereka tuh kita sama B2B itu ada corporate training. Oh jadi bentuknya corporate training. Perusahaan butuh trainer kita sediain. Betul. Jadi perusahaan udah hired beberapa orang. Mereka butuh ini pelatihan untuk corporate training. Mereka juga yang ngadain, mereka juga yang kasih ke saya, Fer, gue perlu ABCD. Nah kita bikin kurikulumnya, gitu. Jadi kurikulumnya yang dictate itu, yang kasih itu adalah perusahaan apa industri, gitu. Pasti relevan dong sesuai kebutuhan mereka. Pasti. Jadi makanya matching antara industri dan lembaga pelatihan itu penting banget. Penting banget. Wow. Jadi itu bisa diselenggarakan of course by negara, bisa juga by perusahaan kan, gitu. Nah, dan ya of course
karena yang ngadain corporate trainingnya yang ngadain perusahaan, Iya. jadi secara komersialnya perusahaan yang bayar. Jadi lembaga pendidikannya ya bisa tetap hidup, bisa tetap sustain gitu. Betul, betul. Dan mungkin negara juga bisa, of course, bayar kan untuk pelatihannya ini. Betul, gitu. Pak. Kemarin dulu saya 2 tahun lalu saya pernah ketemu sama Kementerian Perindustrian. Mereka tuh ada platform untuk matching dari industri sama sama mereka coba matching dari industri kebutuhannya apa dengan kurikulum yang diajarkan pendidikan apa. Nah, saya nggak tahu tuh kelanjutannya ya, Pak. lanjutannya gimana. Link and match ya mungkin ya. Ya, Ya. nah itu is a good idea. Oke. Nah, perlu dipakemin aja sih. Perlu diopenin lah. Betul. Nah, saya nggak tahu ya gimana. Menarik, Pak. Ya. Saya kemarin kebetulan berkesempatan untuk ambil short course 2 minggu di Australia, dibiayai oleh Australia Award sama DFET, Pak. Di sana ada TVET, Pak. Namanya itu Sekolah TVET, Technical Vocational Education and Training, di mana seseorang ketika mau masuk sekolah vokasi ini, dia harus udah employed dulu, Pak. Oh. Jadi dia harus punya kontrak dengan employer, bawa kontraknya ke sekolah, bilang, saya udah dikontrak nih, boleh nggak saya dapat kursusnya dari kamu, dari sekolah, kemudian nanti saya akan kerja. Sebagian waktu saya bukan hanya sekolah, tapi juga kerja. Bapak melihat sistem ini seperti apa? That's a good idea. That's a good idea juga. Bisa juga sistemnya untuk orang-orang yang udah kerja ya ke sekolah pelatihan gitu kan. Ya sekarang kayak sekolah malam lah. Betul, betul. Ya, jadi itu baik banget sih, bagus banget sih. Betul. Dan kelebihannya salah satunya, Pak, di tempat dia kerja itu ada mentornya, Pak. Kalau di sistem G2 Academy, apakah pengajarnya hanya dari G2 atau ada juga pengajar dari company-nya, Pak? Oh, kalau di itu kita pengajarnya dari G2. Yes. Biasanya tuh kalau udah kita tempatkan, itu kita ada mentor di tempat kerja tersebut. Oh, prosesnya gimana? Mentor ini ketemu saat training workshop itu? Prosesnya mentinya ketemu, of course, gurunya di pas trainingnya. Yes. Nah, waktu kita tempatin tuh kita sudah ada tim G2 yang di situ, di perusahaan tersebut misalnya. Gitu. Jadi misalnya untuk coding gitu kan, kita taruh mereka tiap perusahaan kan perlu ada senior developer ya. Betul, Pak. Perlu senior developer atau yang mid level gitu. Nah, kita udah ada mid level di situ. Saya minta mereka untuk kalau ada kesusahan dibantu gitu. Nah, itu lebih baik sih, lebih cepat ininya. Mereka lebih cepat kontribusi ke perusahaan. Betul sekali, Gitu. Pak. Mungkin 2 pertanyaan terakhir, Pak. Yeah. Tadi kita bicara tentang micro credential dan TVET sedikit ya. Soal bootcamp nih, Pak. Yeah. Banyak bootcamp ini yang menawarkan kamu nggak usah bayar. Nanti kalau kamu kerja, saya potong bayaran dari gaji kamu. Kalau di Indonesia jalan nggak, Pak? Takutnya kan potong gaji tapi nggak bisa dipotong karena pekerjanya udah lari nih. Ya, jadi kalau di Indonesia kan itu namanya ISA ya, Income Share Agreement. Oh. Nah, itu di Indonesia tidak gini. Kalau di G2 Academy itu anak-anak bootcampnya setelah lulus, kita yang tempatin. Bapak yang tempatin? Kita yang tempatin, Okay. jadi gajinya di G2 Academy. Jadi kita bisa potong. Oh, karena kita tahu di mana kita tempatinnya. Ya, kita ada B2B agreement dengan perusahaan yang kita tempatin. Nah, kalau dia dapat kerja di tempat lain yang bukan kita B2B, itu nggak pernah dibayar. Mereka kabur. Kabur ya? Kabur. Nggak akan dibayar. Menarik banget. Nggak akan dibayar. Lesson learn-nya ya. Maksudnya, oh fair kan lu bisa ke pengadilan. Ya, nggak ada duitnya. Oh iya. Student mana ada duit? Iya, iya. Lu ngapain capek-capek? Dan mereka juga mikir yang sama. Ya udahlah gua. Ya kan? Gua nggak ada duit. Ya lu mau ambil motor gua. Ya kan? Jadi ya kayak gitulah. Unfortunately situasinya. Oh, jadi memang resikonya lebih banyak di bootcampnya. Yes. Menarik sekali ya sistem ini ya. Iya. Oh, iya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di podcast yang lain, Pak, tentang bagaimana meramu sistem ini ya, Oke. Pak. Siap. Dan yang terakhir nih, Pak. Ya. Banyak sekali nih, sebenarnya ada 2 pertanyaan terakhir. Banyak sekali orang yang sekarang ini merasa pendidikan tinggi terlalu mahal dan langsung kerja aja deh. Mungkin saya ikut training yang lebih praktis dan langsung kerja. Menurut Bapak, seiring perjalanan waktu nih, Pak, itu mungkin nggak sih? Gini, kalau menurut saya itu mungkin karena sekarang kan zamannya googling ya. Zaman googling, ilmu banyak banget di internet.
Oke. Ya, tinggal googling, baca YouTube, ya Oke. nonton YouTube dan sebagainya itu banyak banget. Ya, kalau misalnya saya nggak ada duit, ya kita kerja ya, of course kita bisa kerja kan, kita Yes. kerja dulu, tapi kita jangan stop belajar. Kita mesti selalu belajar. Wow. Ya, banyak Udemy yang gratis, cuma 50.000, cuma berapa tuh belajar, selalu belajar. Yeah. Ya. Nah, karena kita udah kerja ya kita tabung. Oh. Ya, kita nabung. Kita nabung untuk supaya kita bisa dapat S1 misalnya. Oke. Ya, dapat pendidikan tinggi. Nah, habis itu kita udah kerja 10 tahun, udah ada tabungan, ya kan? Habis itu ya kita ada pilihan. Kita mau tetap kerja atau kita mau buka usaha. Oh. Ya. Kalau mau tetap kerja jadi Yes. profesional, lu nggak salah loh. Ya, kita tetap, kalau menurut saya sih, kalau mau tetap kerja ya lu ambil S1. Oke. Ya. Yeah. Tapi kalau lu mau usaha, ya nggak perlu S1. Gitu. Jadi Iya. hajar aja gitu. Jadi buka Betul. usaha aja gitu. Kalau itu sih ya kayak yang mungkin ya saran saya. Wah, menarik sekali Pak, sangat inspiratif. Yang terakhir nih Pak, Ya. kembali sedikit ke yang awal tadi, buat founder di era sekarang ini Pak, setelah ada winter gitu ya untuk startup, kemudian juga ada deep tech, AI mulai menggantikan beberapa fungsi startup gitu ya. Apa saran Bapak untuk founder untuk bertahan dan juga mungkin menavigasi funding dari investor? Oke. Pertama sih kita kan sebagai founder itu kan kadang-kadang tuh punya belief that we can do it ya. Oh. Pertama tuh belief Ya. bahwa we can do it. Yes. Itu dulu yang dipegang. Ya. Kedua, menurut saya sih kita ini to go back to the basics. Yeah. Ya, kalau kita melihat kolo-kolo di Indonesia, ya kan, konglomerat di Indonesia kayak misalnya Jarum dan sebagainya itu kan mulai dari awal juga. Dari nggak ada funding, dia jualan rokok di rumah-rumah, dan kayak ada satu film kan Netflix kayak gitu kan, kayak gitu. Ya back to the basics lah, mulai pelan-pelan, kita grow dengan ya capital yang ada dan sebagainya. Ketiga, menurut saya sih yang orang a bit ke salah paham itu adalah banyak yang ikut-ikut program-program funding, program-program startup, akselerator. Oke. Itu Masalahnya apa tuh, Pak? itu nggak ada gunanya. Ya, saya nggak pernah melihat startup yang sukses dari program tersebut. Nggak pernah ada, nggak pernah lihat. Di Amerika pun nggak ada. Ya, jadi save your money karena menurut saya mereka itu of course mentor-mentornya itu share pengalamannya mereka. Betul. Tapi pengalaman kita waktu bangun perusahaan itu tidak akan sama. Walaupun sama, solusinya itu nggak sama. Apanya nggak sama? Solusinya. Oh. Jadi misalnya nih, saya mentornya, waktu dulu saya pernah problemnya ABCD gitu kan, saya solusinya XYZ. Yes. Ya kan? Gue sama nih. Iya. Gue lakuin solusinya jangan yang itu. Mungkin pasti nggak sama. Itu udah 5 tahun lalu. Dari 5 tahun lalu, ya kan? Mungkin beda setahun apa beda 3 bulan juga beda. Beda. Jadi menurut saya sih ya lu learning by doing. Oke. Gitu. Jadi menurut saya sih program-program kayak gitu ya tinggal nonton di YouTube aja gitu. Wow. Ya kan? Betul. Itu gratis, ya kan? Bisa dipercepat lagi, ya kan? Bisa hemat waktu, ya kan? Gitu. Nah, mereka mungkin janjinya, nanti gue tinggalin sama investor. Nah, itu nggak ada gunanya sih menurut gue. Ya, jadi it's start with yourself. Jadi believe in yourself, back to the basics. Terus yang berikutnya adalah, yang penting banget tuh adalah kita sebagai founder tuh sering stres. Ya. Sering stres, sering patah hati, ya kan, galau banget ya sering, ya kan. Nah, kita mesti bisa take micro breaks, mini vacations. Jadi kita jangan, dengan nunggu sampai Lebaran gue baru vacation, gitu. Jangan nunggu ulang tahun, tahun baru gue vacation. Lu udah mati, udah stresnya udah meluap. Nah, you need to know gimana caranya take mini breaks. Menarik, Pak. Mini breaks. Kalau saya sih, gimana tuh, Pak? Kalau saya sih minum kopi, ya kan, dengerin musik yang tenang, udah cukup buat gua. Wih. Nah, ini to know everybody tuh different. Ya. Saya berenang kayaknya, Pak. Mungkin berenang. Kalau nggak ngopi, biasanya tuh saya baca buku. Kan itu switching the mind ya. Betul. Baca buku, itu relaxing for me. Oh. Maksudnya nggak perlu relaxing kayak di spa. Iya.
dipijit. Mungkin dipijit. Maksudnya ini to know how you can reduce your stress. Right. Gitu. Take a break, mini break. Itu sih. Oh, menarik banget. Pak, sebagai penutup tadi udah selesai pertanyaannya. Tentang Utopic, Pak. Saya dengar ini klien-klien B2B makin banyak yang ngobrol dan menggunakan jasa Utopic. Bisa cerita nggak tentang produknya dan sharing apa yang mungkin Utopic bisa bantu? Oh, terima kasih. Utopic ini adalah kita teknologi consultation, di mana kita bantu perusahaan untuk mengadakan corporate training. Yes. Dan juga kita bangun platform dari mereka, dan kita juga bantu dari cyber security. Jadi kita sekarang lagi engage dengan perusahaan besar di Indonesia untuk corporate trainingnya mereka. Kita melatih kira-kira satu batch itu 15-20 orang. Yes. Kita juga lagi engage dengan mereka untuk migrasi sistemnya mereka. Yes. Karena mereka perlu migrasi karena kita udah memasuki era AI. Ya, mereka kita mesti migrasi dengan supaya kalau kita migrasi sekarang itu bisa future proof selama 10 tahun. Oke. Ya, kita 10 tahun itu kita tetap bisa bersaing. Yes. Bersaing di dunia teknologi dan di dunia bisnis. Oke. Gitu. Nah, kita juga mengadopsi banyak AI tools. Karena kan ya sekarang zamannya AI. Betul, Pak. Kita mesti mengadopsi AI tools. Kita juga lagi engage misalnya sama manufacturer di Indonesia, kita ngolah data-data IoT-nya mereka. Kita masukin ke machine learning, ke AI, ke DeepSeek dan sebagainya supaya mereka bisa predict kapan mesinnya mati, kapan perlu maintenance. Kita juga bisa ngolah data-data ERP gitu untuk predict sales-nya bagaimana 3 bulan, setahun ke depan gimana. Analitik dashboard-nya bisa dibuatkan. Betul. Nah, juga kita juga bikin Gen AI-nya. Jadi misalnya sekarang kan kalau manufacturing banyak pedoman-pedoman mesin-mesin gitu kan yang PDF gitu kan. Iya. Kalau misalnya rusak kan kita baru tuh PDF-nya. Wah, dibuka halaman 10 kan, halaman 10 ya kan. Nah, sekarang itu kita bisa masukin ke DeepSeek. Yes. Tinggal kita chat, mesin gue rusak nih, gue mesti ngapain? Nah, tinggal langsung keluar hasilnya kan lebih enak lah ya. Iya, praktis ya. Daripada kita search gitu-gitu, lebih itu sih, lebih praktis sih. Wah, menarik banget Pak Ferry. Jadi tertarik nih, lain kali mungkin Hive Media harus coba nih mesinnya Pak Ferry ya. Thank you. Sukses terus Pak Ferry. Terima kasih. Semoga nanti bisa sharing lagi di podcast-podcast selanjutnya. Kita sangat berharap dari insight Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Teman-teman Hivers, terima kasih sudah menonton sampai habis podcast ini. Seperti saya yakin teman-teman juga mendapatkan insight dan advice yang menarik dari Pak Ferry Sutanto. Sebagai founder, saya berharap teman-teman belajar dari pengalaman Pak Ferry agar berhati-hati berhubungan dengan investor. Buat rekan-rekan yang mungkin ingin bekerja, teruslah belajar, teruslah menyerap ilmu yang terbaru saat ini dan ambil training-training yang relevan sehingga teman-teman tetap relevan di industri. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan pembicara yang luar biasa. Bye-bye.